illallah. Walhamdulillah illallah. Alhamdulillah, saya diperintah untuk memberi tausiah. Tapi saya tidak memberi tausiah, insyaallah kita ini saling mengingatkan. Bukan saya lebih pandai dari yang lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang nanti kita dengar dan kita dapatkan bermanfaat terutama bagi saya dan semua yang hadir. Alhamdulillah tadi Bapak Bupati Purwakarta telah menyampaikan bahwa malam hari ini ada hubungan antara bumi dengan langit. Memang sewaktu makhluk-makhluk di langit cemburu dengan makhluk di dunia. Makhluk di langit itu mengatakan, ya Allah, kenapa manusia di dunia ini mendapatkan keistimewaan yang mana Nabi Muhammad selama 63 tahun berada di bumi. Nabi Muhammad selama sekian tahun berada di bumi. Kami makhluk yang di langit ini dapat bagian apa? Alangkah nikmatnya manusia-manusia itu. Mereka bisa berjumpa, menatap wajah Nabi Muhammad. Mereka bisa duduk bersama Nabi Muhammad. Kami yang di langit ini dapat apa ya Allah? Kami rindu dengan Rasulullah. Kami ingin diinjak tempat-tempat kami oleh kaki bersih, kaki suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril. Itu sebab musababnya Isra wal Mi'raj. Di antaranya menurut para ulama, perintah malaikat Jibril dengan kendaraan yang bernama Burak, dibawalah Rasulullah ke langit. Dalam tempo yang tidak lama, singkat, bahkan dikatakan pulang pergi Rasulullah itu, tempat berbaring Rasulullah masih hangat di situ. Berarti waktu itu tidaklah terlalu lama, singkat, tetapi barokahnya yang luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil aqsa alladzi barakna minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Allah menciptakan Nabi Muhammad ini sebagai hamba. Hai orang-orang yang ada di Bogor. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di sini, hai orang-orang Bogor terutama, Allah menciptakan Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Allah itu menciptakan Nabi Muhammad adalah hambanya. Jadi, jangan sekali-kali kalian mengatakan orang yang bersolawat itu menuhankan Nabi Muhammad. Kan banyak sekarang yang mengatakan itu. Oh, itu terlalu mengultuskan Nabi Muhammad, menuhankan Nabi Muhammad. Siapa yang menuhankan? Kami dari tadi sampai saat ini tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Dan tidak pernah ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mengaku Islam mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Tidak ada. Dijaga oleh Allah. Yang mengatakan Tuhan malah Anda yang suudon terhadap umat Nabi Muhammad. Ada apa diri Anda? Jangan. Biar orang-orang yang bersalawat dia senang dengan kekasihnya. Makhluk yang di langit ini gembira datangnya Nabi Muhammad, disambut dengannya luar biasa dengan waktu yang singkat. Justru malah di akhir-akhir zaman ini banyak umat Nabi Muhammad yang tidak gembira dengan Nabi Muhammad. Kan lucu ini. Aneh.
Kenapa mereka tidak gembira? Kenapa mereka tidak solawatan seperti kita? Bukan tidak boleh, mau solawatan sendiri di rumah silahkan, di manapun silahkan. Tetapi jangan menyalahkan orang yang solawat begini, ini gembira. Sewaktu saya sedih, dalam keadaan stres, tahu-tahu saya diperintah oleh orang yang memerintahkan saya untuk mendatangi tempat kekasih saya. Saya masih pacaran, tahu-tahu ya, Al-Habib Hasan memerintahkan saya, Habib Syekh, tolong kamu pergi ke daerah sana. Daerahnya itu berdampingan dengan rumah pacar saya. Saya langsung gembira. Siap Habib, apa yang mau diperintahkan sekarang saya berangkat. Karena apa? Rumah tempat yang diperintah tadi samping berdampingan dengan rumah kekasih saya. Itu gembira. Padahal kekasih saya itu tidak menjamin saya surga. Kekasih saya itu tidak bisa membuat saya itu masuk ke dalam surga, tidak bisa memberi syafaat. Bagaimana kalau saya ini diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Harus lebih gembira. Makanya orang-orang yang tidur-tidur bangun dengan sholawat. Al-Imam Muhammad Al-Busiri waktu menulis burdah itu dikarenakan diantaranya ada yang mengatakan di zaman itu masyarakat pada kacau, banyak kemaksiatan, banyak kejadian kezaliman di situ. Akhirnya Al-Imam Muhammad Busiri menyusun bait-bait burdah. Amin tadakkuri jiranil bidi salami mazakta dam'an jaramil muklatil bidami am habbatir riqu min tilqa'i kadimatil wa awmadal barku fil dalma'i min ridami famali aynayka in kunta fufahamata wa mali qalbika in kunta stafik ya himi. Terus sampai 166 bait. Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad bangkit pula masyarakat yang ada di sekitarnya. Hilang semua kezaliman, hilang semua kemaksiatan berkat kenikmatan-kenikmatan yang ditimbulkan dari energi tadi yang dikatakan energi sholawat. Orang sekarang tidak mikir itu. Masya Allah, malam minggu kita dari malam sekian banyak orang, laki-laki, perempuan, pemuda-pemudi yang mestinya dia pacaran jadi sholawatan. Kan ini energi baik kan? Orang tidak mikir situ, diharamkan, disyirikkan. Na'udzubillah min dalik, jangan. Kami kan kita orang Islam. Islam itu adalah orang yang paling baik. Islam adalah agama yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pertama yang ditonjolkan Nabi Muhammad bukan yang lain kecuali akhlak. Bukan solatnya, bukan akhlak dulu ditunjukkan. Kita ini sering menonjolkan solat kita, akhlaknya tidak ada. Kalau solatnya Masya Allah sampai kaku semua badannya. Allah buang. Gayanya kayak pemain silat. Ada apa? Boleh Anda solat yang baik, tetapi akhlak harus lebih baik. Jangan cuma solatnya aja kelihatan baik, padahal di dalamnya tidak baik. Orang kalau sudah menonjolkan sesuatu amal kebaikannya, berarti dia bukan orang yang baik. Itu kunci aja. Nah, kembali kepada makhluk langit. Makhluk langit gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad. Subhanallah, masa kita tidak gembira dengan Isra Mi'raj? Kita tidak gembira dengan Maulidin Nabi? Kita tidak gembira dengan lahirnya Nabi? Bahkan orang-orang ulama-ulama itu kalau kita tahu bagaimana kelahiran Nabi itu manfaatnya buat seluruh umat niscaya seluruh kehidupan ini dan apa yang dia miliki dia hadiahkan untuk Nabi Muhammad. Karena tidak tahu, makanya kita ini diciptakan lupa, jadi bisa aja kita saat-saat lupa kita ya urus istri kita, urus anak kita, tidak apa-apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat ini banyak orang-orang yang mengatakan begitu. Dan bahkan lagi tadi alhamdulillah sudah diterangkan juga bahwa kita kalau tidak kenal Nabi Muhammad tidak kenal Allah. Dari mana kita bisa kenal Allah? Ayo orang Jawa Bogor ini. Ini caranya wong Jawa sekondi gue kenal Kanjeng Nabi, ya Kandang Gusti Allah. Dari mana? Saya kenal Allah langsung. Dari mana kamu kenal Allah? Kamu Islam itu dari siapa yang mengenalkan Islam? Jangan kamu mengatakan saya bisa doa langsung minta kepada Allah tanpa tawasul. Dari mana Anda tanpa tawasul? Lesan kami ini, terutama saya, ini banyak maksiat. Kalau kita bertawasul kepada manusia yang tidak pernah bermaksiat, kita akan cepat
sampai kepada Allah. Anda percaya, silahkan. Tidak percaya berarti Anda agak stres. Iya. Contohnya aja paling gampang lah, paling gampang. Saya mau pergi ke tempat Bapak SBY, presiden kita sekarang. Saya tanya siapa orang yang paling dekat sama Pak SBY. Habib Hasan. Loh, ini misal contoh kok ketawa. Tidak apa-apa, kita contohkan bebas. Habib Hasan, langsung saya calling Habib Hasan. Beb, tolong saya kepingin ketemu Pak SBY. Siap. Jam berapa Habib? Besok jam 10 pagi. Saya jam 8 sudah dikasih kabar sama Habib Hasan. Beb, Pak SBY sudah nunggu. Kenapa? Tawasul sama yang dicintai, bukan tawasul sama Abu Jahal. Kita mau tawasul Nabi Muhammad bihaqi Abu Jahal, ya tidak sampai-sampai. Ini orang jahil murakkab itu kan begitu. Sudah bahlul, super bahlul, ablah. Lihat tawasul sama Rasulullah, tawasul sama orang yang paling dekat. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kan itu. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, kuncinya hanya satu, ikut Nabi Muhammad. Cara mengikuti itu apa toh? Langsung ikut makan, cara makan tidak ada. Saya tidak pernah cara mengikuti makan Rasulullah dulu. Saya kenal dulu sejarahnya. Siapa toh Rasulullah? Orangnya abyadul lawn musyarraban bi humrah wasi'al jabini hasanahu sya'ruhu bainal jummati wal wafrah. Ciri-ciri Rasulullah, gantengnya Rasulullah itu kita hayalkan dulu. Mau menghayal cara makannya Rasulullah, kalau tidak kenal Rasulullah dari mana bisa kenal? Gaya-gayanya orang sekarang itu. Gayanya yang penting melakukan sunnah. Alah, kamu itu kakean ngomong. Lambemu. Mudeng lambemu. Al-mulutmu itu maksudnya al-mulut. Al-lambemu. Lah kamu ini mengatakan katanya mengikuti sunnah tapi tidak kenal manusia yang kamu ikuti, kan lucu. Aneh kamu mengatakan saya adalah orang yang benar, saya mengikuti Al-Quran tapi tidak kenal kepada manusia yang karenanya Allah menurunkan Al-Quran. Lucu juga ini. Aneh, tidak kenal Nabi Muhammad, gayanya baca Quran fasih. Banyak orang sekarang pinter baca Al-Quran, top, luar biasa, tetapi Al-Quran hanya di lisannya aja, tidak sampai kemana-mana karena mereka tidak kenal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum bitalazi khisalin, didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. 1, mahabbati nabiyikum Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, itu pertama, bukan Al-Quran. Al-Quran nomor 3. Nanti kan Habib saya ini berarti anti Quran lah. Ini lambe-lambe kurang kerjaan ya gini, lambe kurang zakat. Siapa yang mengatakan saya anti Quran? Ini hadis Nabi, berarti Nabi Muhammad anti Quran. Nabi Muhammad mengatakan, wahai umatku, adibu auladakum, didik anak kamu. Cinta Nabi Muhammad, apa Nabi Muhammad itu kepingin dicintai? Tidak. Nabi Muhammad tidak perlu dicintai, Nabi Muhammad tidak perlu disolawati, beliau sudah ahli surga. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ini Nabi Muhammad tidak punya dosa. Kita satu Bogor suruh sholawat itu tidak menambah makomnya Nabi Muhammad, enggak. Sak dunia bersolawat tidak menambah kedudukan. Misalnya saya kan kalau caleg, tambah banyaknya suara, tambah banyaknya kursi, kan gitu. Kalau Rasulullah enggak, sudah pantok kursinya, tidak ada perlu tambah lagi sudah. Nah, buat apa kita sholawat? Buat diri kita. Kita ini sholawat Rasulullah itu senang kalau kita selamat. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai umatku, didik anak-anakmu untuk cinta kepadaku supaya mereka selamat, bukan akunya kepingin disanjung. Tidak. Makanya jangan salahkan, kurang ajar sekarang ini mengatakan yang bukan kerjaan kita itu diurus, padahal sudah zaman kapan itu bahwa pamannya Nabi Muhammad itu kafir neraka, ayahnya Nabi Muhammad kafir neraka, ibunya Nabi Muhammad kafir neraka. Kamu yang masuk dulu nanti ke neraka, kamu ini nanti penghuni neraka pertama. Lah lucu kamu ini, orang gini. Saya misalnya, ayah pacar saya itu orang yang tidak pernah sholat. Saya waktu ditanya sama orang, bagaimana ayah pacar kamu? Orang baik. Saya bela.
Saya tahu bahwa ini tidak pernah sholat. Itu saya bela. Dengan apa? Karena ada kekasih saya di situ. Ini Nabi Muhammad, seorang ayah, seorang ibu yang melahirkan Rasulullah dikatakan kafir. Na'udzubillah min dalik. Tidak mungkin jasad Rasulullah, tidak mungkin istilahnya tubuh Rasulullah berada di janin atau istilahnya di tubuh seorang ibu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di rahim seorang ibu yang tidak diridhoi, mustahil. Mustahil. Ini manusia pilihan ditaruh di tempat-tempat pilihan. Tidak satupun dari nasab Rasulullah ada yang berbuat kemusyrikan, tidak pernah ada. Lah Anda tidak baca fikih, tidak baca hadis. Anda baca hadis buatan orang baru. Hadis itu kan macam-macam, ada yang ini, ada yang itu. Ayo, ikut ahli sunnah itu semua hadis dibawa. Nanti habis itu diputuskan bahwa ini yang anu. Kalau ini enggak, pokoknya satu. Ziarah kubur haram, syirik. Nah, lucu lagi. Rasulullah memang dulu pertama melarang karena orangnya masih sedikit dan orangnya masih belum punya ilmu, ketauhidan belum kuat. Akhirnya sama Rasulullah dijarah, jangan ziarah dulu, takutnya nanti dia berbuat musyrik, minta kepada kubur. Setelah mereka menjadi orang yang pandai, orang yang cerdas dan dididik Rasulullah, kata Rasulullah, ayo ziarah bersama aku. Oh, gitu. Nah sekarang melarang ziarah. Ada satu orang yang namanya Buhlul. Buhlul ini kata-kata bahlul. Tapi orang ini tidak buhlul, ini orang hebat satu, hebatnya hebat. Setiap hari duduk di kuburan aja dia, selonjor di kuburan ini. Orang pada lihat, ini kenapa Buhlul ini duduk di sini terus. Hai Buhlul, kata. Ya, ada apa kamu tanya, manggil-manggil saya. Kamu kenapa duduk di kuburan terus? Kata Buhlul, alhamdulillah, saya di sini nyaman. Lah kok nyaman? Saya datang sama mereka diterima dan saya pulang tidak pernah dirasani. Saya pulang tidak pernah dikata-katai sesuatu. Saya datang disambut, saya pulang pun mereka dengan ikhlas melepas saya, tidak mencaci saya, tidak mengata-ngatai saya apapun, tidak ngerasani saya, tidak mengumpat saya. Beda kalau saya sama kamu, datang mau apa kamu? Loh. Mau pulang dikatakan orang itu gendutnya, jenggotnya, ininya, macam-macam dirasani. Orang yang di dalam kubur ini tidak pernah ngerasani, katanya Buhlul. Aman saya bersama mereka. Kalau ada orang di muka bumi yang datang menerima dan pulang tidak mengumpat saya akan datang. Tidak ada. Lah kuburan itu juga tempat yang baik buat kita tafakkur. Ingat mati. Kita misalnya ziarah sama wali. Apa kita minta sama wali, hei wali yang dikubur, tolong saya besok mau ujian ya. Tolong ini pulpen saya ya, saya taruh di sini ya. Nanti supaya saya bisa nulis. Bukan gitu. Ini salah ziarah seperti itu. Namanya ziarah, ya Rabb, berkat walimu yang ada di tempat ini, kami besok akan menghadapi ujian nasional. Adik-adik kita SNP akan menghadapi ujian nasional. Ya Allah, berkat walimu ini, berilah kemudahan bagi mereka agar mereka bisa lulus dengan nilai yang bagus. Boleh. Sebab saya pakai tawasulnya tadi sama SB tadi kan Habib Hasan cepat. Lah tawasulnya, itu namanya tawasul itu pengantar. Mau langsung silahkan, mau tawasul silahkan, tidak apa-apa. Saya lebih suka tawasul. Wah itu berarti Habib itu tidak minta sama Allah, minta sama manusia. Allah kakean ngomong. Lah kamu itu membeli mobil pun ya tawasul, kakean ngomong. Anda membeli mobil apa pergi ke Jepang dewe-dewe? Kan tidak tahu. Pergi naik pesawat ke Jepang, pergi ke Toyota yang di Jepang. Baik Bapak Mr. X, I want to buy this. Wah, orang bahasa Inggrisnya juga orang iso, tidak bisa. Sampai sana ya tidak diterima. Kamu jangan ke sini. Kamu pergi ke dealer saya yang di Bogor sana. Suruh tawasul. Oh iya. Siapa yang punya dealer? Habib Hasan. Habib, saya mau beli Toyota yang modelnya ini Habib Hasan. Oh siap. Teleponkan mamanya. Insyaallah. Yes, besok datang. Cepat. Lah tawasul mau beli mobil Jepang, tawasulnya sama bapak yang macul. Petani yang bagian nandur jengkol. Pak, tolong Pak, saya mau beli mobil, mau tawasul sama Bapak. Ya, belum gini dah. Ada apa ini? Mobil apa itu? Mobil itu apa itu? Kerupuk apa karak dia? Tidak paham. Ya tawasul kepada orang yang pas. Ya, jadi tawasul itu boleh. Insya Allah, mudah-mudahan di Bogor tidak ada orang-orang yang model-model gitu. Tawasul Allahumma inna nas'aluka bijahi nabiyyika. Nabi Muhammad pun mengajar tawasul. Al-Quran pun ada mengajar tawasul. Maryam itu
Waktu di mihrabnya itu ada makanan macam-macam. Nabi Allah Zakaria waktu itu lihat, dapat dari mana? Ya Allah, berkat Maryam ini berilah kepada saya keturunan. Tawasul itu. Minta langsung sama Allah, tidak pakai berkat-berkat. Ya wis ora apa-apa, lambemu wae sing kaya ngono. Nek saya tetap tawasul. Kenapa kau tawasul? Saya tidak mau sibuk, saya tidak mau ruwet. Saya tawasul naik mobil, misalnya saya tidak bisa naik mobil, terus tidak pakai tawasul sama supir. Duduk di mobil setelan grab, suruh jalan dewe. Ya tidak bisa. Tawasul itu pengantar. Itu loh. Lah nek cari pengantar pun juga nek cari supir, ya supir yang rodok waras, jangan supir yang tidak waras, tidak tahu jalan. Supir yang nunggu gambar dari apa? GPS apa itu? GPS ya. Jadi lihat sih kanan kiri sampai tapi kesuwen, kelamaan. Tapi kalau supirnya ahli sunnah wal jamaah, gue tidak usah pakai ini, jalan tikus tahu semua, sampai. Akhirnya yang belakang-belakang yang model ulama baru-baru ini tadi, yang model buka lembaran dulu, satu lembar baca sih ngomong, satu lembar baca ngomong, ini bingung. Dia lihat ke kanan, oh ini ke kanan, ternyata sampai juga Jakarta. Loh, Bapak kok sudah sampai duluan? Ya jelas, saya ahli sunnah wal jamaah, saya tawasul lah, kamu ndak ya jalan sendiri, ya silah. Tetap juga di surga. Saya tidak mengatakan orang yang tidak mau tawasul neraka, saya tidak mengatakan itu, tidak. Mudah-mudahan mereka kembali kepada yang benar dan ke surga. Tapi kalau orang yang sudah senang tawasul itu tidak usah pakai bingung cari tanah, tahu-tahu diantar sama Rasulullah, ini surga, ini loh, masuk. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah ya. Tadi salah satu di antaranya syairnya yang kita bawa, syair Gus Dur itu, banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi dia ini sok ngafirkan kepada sesama. Orang kafirnya sendiri tidak pernah digubris sama dia, tidak pernah diurus. Yang diurus itu malah Islam-Islam yang ke masjid itu dikatakan kafir. Islam yang kalau sholatnya itu misalnya kali ini kafir, syirik kafir. Jadi wiritannya tiap hari syirik kafir, syirik kafir, syirik kafir, syirik kafir, syirik kafir. Lah mbok jangan tuh ya. Mbok seneng kalau seneng tuh kalau kita punya saudara masuk neraka. Kan enggak seneng. Al-Islam ini muslim satu dengan muslim lain itu kal jasadil wahid, bagaikan satu jasad. Jadi jangan sampai satu sama lain itu ada yang tangan tidak pernah ribut sama hidung. Hidung saya ini tidak pernah ngomel sama tangan. Tangan, kamu kurang ajar. Kamu enak ya, tiap hari kamu ngambil buah terus. Saya ini mau bau tok tapi tidak pernah bisa apa-apa. Tidak pernah ngomel hidung. Saya cuman kamu suruh ngambu tok, habis itu kamu jauhkan lagi dari saya. Tidak kamu masukkan ke sini, tidak. Karena hidung tuh tahu fungsinya. Mulut tahu fungsinya, tangan tahu fungsinya, masing-masing tahu fungsinya, dan masing-masing tidak kepingin. Tangan tidak kepingin di tempatnya di sini, hidung tidak pingin tempatnya di tangan. Coba Anda lihat, seandainya ribut ini, hidung sekali waktu kepingin jadi tempatnya itu di batuk sini kira-kira, kan tidak lucu. Inilah kebersamaan yang indah di dalam tubuh. Barang siapa yang tahu dirinya, dia akan tahu Tuhannya. Begitu pula, barang siapa yang tahu dirinya, dia akan pandai bersyukur. Ini tidak pernah bersyukur, nyalahkan terus. Jangan ya, jangan. Orang Islam kita damai. Sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu berbuat baik kepada yang lain. Ya, silahkan terus kumandangkan sholawat, terus kumandangkan tahlil, terus kumandangkan itu istilahnya manakiban istighosan, terus. Masjid-masjid kita pakai terus. Jangan mengatakan masjid ini hanya untuk sholat, masjid itu tidak boleh untuk sholawat. Itu orang yang belum tahu tentang hadis. Kalau sudah tahu nanti dia akan sholawatan. Kalau bisa orang-orang yang ngomel-ngomel gitu diajak, kalau perlu disiapkan mobil khusus. Karena apa? Mereka-mereka ini kan cuman diomeli tok, tidak pernah diajak sekali waktu. Kasih mobil yang khusus, kalau perlu ada satu orang yang ngipasi dia di dalam mobil. Habis itu sampai ke masjid ditaruh di tempat paling tinggi. Jangan yang paling tinggi, di atas sendiri. Jadi kalau masih makan pakai kerean ini, kasih pisang kare ke atas. Soalnya biar tahu bahwa mereka ini sebetulnya kepingin kedudukan tapi tidak dapat gitu loh masalahnya. Jadi kepingin makom tapi tidak dapat makom, akhirnya ya bingung, ribut. Hati-hati ya. Pemuda-pemudi terutama, pemuda kita ini kadang kalau sudah pergi ke Mekah itu pulang dari Mekah sudah jadi orang lain. Sudah pulang ke Mekah, maaf, nanti sarungnya sudah sampai di atas dengkul, bukan di bawah dengkul. Ini katanya yang benar.
Yang itu keliru semuanya. Ini ahli surga, itu ahli neraka. Astagfirullah. Masa surga sama neraka gara-gara sarung cekak sama ndak cekak? Jangan masalah itu, tidak perlu. Mau sarungnya yang pendek silahkan, mau ke atas bagus, sunnah Rasulullah di atas mata kaki gitu. Malah ditaruh sunnah Rasulullah tengah dengkul. Lucu, ini kadang sholatnya kayak Masya Allah. Sawu vakum fa inna tasbihatu subuh min tamamis shalah, itu maksudnya rapat itu ya rapat, bukan tuh begagah kayak tangan yang begagah kakinya semua. Bukan gitu. Ini di dalam masjid pun ribut lah. Bagaimana umat Islam di luar masjid? Di tempat Baitullah aja sudah rame. Ada lagi yang mengatakan, Rasulullah mengatakan kan panjangkanlah sujudmu, bukan tubuhnya yang dibiawak ke sujud gelusur. Maksudnya waktu sujudnya yang panjang drun. Dikasih tahu kok yo angel men drun. Akhirnya padu gara-gara sujud dawa. Tangannya begagah gini. Yang satu rumangsa ini ganggu. Akhirnya ribut di masjid. Buat apa ribut? Mau sujudnya dawa silahkan, sujudnya pendek silahkan. Mau tahiyatnya tangannya gini-gini karepmu, orang ini yo karepmu, ndak apa-apa. Mau gini terus begegek yo kena. Mau begini ya boleh, mau gini ya tidak apa-apa sudahlah. Kalau saya dulu waktu kecil saya gini-gini itu mainan jalangkung. Jalangkung. Di mana kan gini. Tapi tidak apa-apa, orang punya pendapat, orang punya pendapat boleh. Yang tidak boleh itu ributnya itu loh. Ini kan nanti mulai tuh selebaran ini. Di bulan Rejab ini, bulan Sya'ban nanti ada doa nisfu Sya'ban syirik. Itu tidak ada tuntunannya. Lah kamu itu tidak pernah dituntun, ya jadi tidak pernah punya tuntunan. Lah yang dituntun masuk para kiai dulu itu keliru semua, yang benar kamu drun kamu nih ya aneh. Ya. Nanti selebaran di masjid itu hati-hati yang punya masjid. Kalau ada dapat selebaran dari orang-orang seperti itu terima. Jangan ditolak karena mereka sudah motokopi sekian banyak, kasihan dengan biayanya. Ambil. Nanti kalau dia bilang tolong dibagikan, siap saya akan bagikan. Setelah sholat dibakar. Lah kok dibakar ini? Lah sudah saya bagi sama api. Bukan dibagi manusia jadi ribut lagi. Masyarakat ini tidak pingin ribut, masyarakat ini pingin damai. Yang ribut itu ya biar ribut ya, bakaran. Biar tambah dia cetak 100.000 eksemplar, buat. Ayo kita bakar lagi terus. Dolanan malah. Nah kan lucu. Daripada nyetak seperti itu buat misui sana misui sini, mencaci sana mencaci sini, lebih baik duitnya bawa sini buat bangun masjid. Kan lebih bagus ya. Wong masjid ini juga butuh dana. Bangun masjid. Kalau masjidnya sudah tidak butuh dana, banyak saudara muslim yang menyekolahkan anaknya tidak punya duit. Bantu mereka. Daripada kamu buat buku untuk kafirkan sana, kafirkan sini terus, bikin kesel. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di Bogor tidak seperti itu ya. Insya Allah terus. Saya rasanya kepingin setiap hari ada di Bogor. Ya, supaya tidak macet. Pak Wali, Pak Wakil, Masya Allah. Senang saya, kepingin belajar bahasa Sunda sama beliau. Insya Allah. Ya, pesan saya cuma itu. Mari kita hidup rukun, hidup damai. Apalagi di perumahan seperti ini, damai rukun. Ada beda itu wajar. Tidak ada kesempurnaan. Sempurna itu tidak mungkin terjadi kecuali bentuk Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mencari kesempurnaan, dia tidak akan mendapatkan keberhasilan. Dia selalu akan menghadapi kegagalan. Saya misalnya mencari istri yang sempurna, tidak mungkin dapat. Anda seorang wanita ingin mencari laki-laki sempurna, tidak mungkin dapat. Pasti ada kurangnya. Oleh karena itu, kurang kita ada lebih di tempat yang lain. Ambil kelebihan orang itu untuk kita, dan apa yang ada pada kita lebih sampaikan kepada orang yang lain yang kurang. Itu hidup. Kehidupan yang adil adalah seperti itu insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ulang tahun Purwakarta Haji. Purwakarta ingin mengadakan acara. Lah saya ini takut sama beliau ini, sama bupatinya, soalnya takut kalah makom. Saya makamnya dia ini makam gubernur mestinya, bukan makam bupati aja, makam sampai ke gubernur. Insya Allah mudah-mudahan Pak Bupati, mudah-mudahan itu salah satu di antaranya program kita untuk bagaimana insya Allah seluruh Jawa Barat bersolawat. Jawa Tengah sudah alhamdulillah, Jawa Barat sudah alhamdulillah dengan orang-orang yang ada. Insya Allah kita akan buat di Sumedang juga, insya Allah nanti IPB tadi juga dari rombongan
KMNU ya, IPB itu Masya Allah akan mengadakan acara. Dan dia akan ada sering saya mudah-mudahan ke Bogor, Bapak Wali. Tolong disiapkan segala sesuatunya. Ini apa baru cerita tawasul siap tuh. Lihat tawasul sama beliau kan nanti segala sesuatunya juga jalan. Ya, insya Allah tidak ada ingin apapun kita, yang ada adalah ingin kebersamaan seperti ini. Biar kita beda tetapi kita satu. Biar kita seakan ya Islam itu indahnya tuh begitu. Di mana tempat bisa kumpul luar biasa dengan kalimat la ilaha illallah, nikmat. Terus berjuanglah. Kita doakan semua putra putri kita semuanya min ahlil Quran, min ahli salah, min ahli ibadah, min ahli ilm, min ahli khair, min ahli sunnah wal jamaah. Semoga semuanya yang hadir ini mendapatkan apa yang diinginkan hajat dunia diberi kemudahan, hajat akhirat diberi ampunan. Semoga sepulang nanti dari tempat ini adik-adik kita besok akan menghadapi ujian kelihatannya SMP ya. Insya Allah semuanya diberi ketenangan dan kemudahan agar mereka semua bisa menyelesaikan. Saya yakin adik-adik kita ini semua orang baik. Yang hadir ini orang baik. Yang saya ceritakan tadi yang mungkin masih belum senang solawat, dia orang juga orang baik. Insya Allah kalau kita menyangka semuanya baik, kita selalu akan berjumpa dengan yang baik. Dengan insya Allah terakhir nanti kita di akhirat berjumpa dengan manusia terbaik di surga Allah bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin.